kanan, misalnya harus go to change X by berapa. Itu tuh, tapi kalau misalnya salah tuh, misalnya kalau misalnya pencetnya kanan tapi code-nya change Y by berapa, itu jadinya salah. Itu tuh harus urut. Kalau nggak urut, nanti kayak jadinya programnya kamu tuh salah. Iya, tunggu aku menanyakan ini kan TIK itu adalah perhitungan dengan menggunakan komputer, berarti boleh pakai kalkulator dong. Komputer tuh habis itu kan informatika tuh juga berpikir seperti komputer. Iya, aku Maksudnya. tahu. Terus sebelahnya kan juga dalam matematika perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau ubah-ubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Begitu ya. Bisa dilanjutkan? Halo? Ya, halo, kita landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan nalar. Reasoning mengenai sistem dan persoalan. Mode berpikir, thinking mode, ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoretis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan menyelesaikan persoalan. Maksudnya tuh kayak pakai logika. Jadinya Kalau kebanyakan soal berpikir komputasional itu pakai logika. Logika yang dicampur bisa pakai logika, kan pas pertama belajar TIK kita dikasih soal kan, habis itu kita harus pakai logika buat tahu kayak cari jawabannya. Iya. Ingat nggak yang kayak soal ada 3 ember, Manik-manik. 2 keran. Itu tuh kan kita belum dikasih tahu caranya kan, kita disuruh pakai logikanya kita buat belajar, kayak buat menyelesaikan masalah. Tuh, makanya ada reasoning sama thinking mode. Kayak ya, siswa yang belajar informatika akan mendalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi, baik yang mengandung komputer atau maupun tidak. Jadi maksudnya kita nanti belajar kayak berpikir seperti komputer. Kayak ngerti kan, kayak misalnya ada persoalan, nanti kita tuh pakai logika buat itu. Iya. Ya. Oke. Berarti yang setelah melalui perkembangan ya? Terakhir itu. Menyelesaikan persoalan siswa yang belajar informatika mengalami bagaimana suatu sistem komputasional berfungsi baik mengandung komputer maupun tidak. Jadi akhir-akhirnya ya pakai ini apa ya? Jadinya yang mengandung komputer dan tidak. Terus setelah melalui perkembangan lebih dari 20 tahun, informatika telah menjadi salah satu disiplin ilmu yang saat ini sudah berdiri sendiri. Informatika dapat dipandang sebagai sebuah cabang ilmu yang tersendiri karena dapat dipandang sebagai karena membawa seorang ke suatu cara berpikir yang unik dan berbeda dari bidang ilmu lainnya. Computational thinking. Berarti kenapa kita remet semua? Soalnya pendidikan di Indonesia baru. Saat itu masih kurang. Mau aku kirim itu nggak file ulangan TIK yang pertama itu? Aku ada. Mau. Bentar. Aku lagi nyari. Yang gurunya Pak Ramli atau Om Jai? Pak Ramli. Oh iya. Om Jai. Ya. Aku 50. Aku nggak ada.
Iya, aku Sorry. ada, soalnya guruku bukan. Tapi semoga sama aja, semoga sama aja. Ya, aku juga berharapnya semoga sama aja soalnya. Aku dapat ini apa namanya spoiler dari Pak Ramli. Terus sambil ini kita lanjutkan ya. Sudah tahan lama ide dan konsepnya sudah berusia 20 tahun atau lebih dan masih terpakai sampai sekarang, dan setiap prinsip inti dapat diajarkan tanpa bergantung pada teknologi tertentu. Semula informatika hanya diajarkan di tingkat perguruan tinggi. Ternyata ini buat perguruan tinggi. Sekarang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, informatika sudah mulai diajarkan di pendidikan dini, dasar, dan menengah. Iya, aku lihat-lihat SD itu apa mah? Kan ada temanku yang apa mah? Dia itu SD-nya di Rawamangun sana, Al-Azhar Rawamangun. Kata dia sih sekarang kelas 6, berarti ya kelas 5, nggak tahu deh. Teman adekku dulu gimana ya ngejelasin? Aku nggak terlalu tahu sih. Adanya juga di Rawamangun, udah masuk pelajaran TIK, katanya dulu nggak ada. Nah, situ informatika sudah mulai diajarkan hanya sudah. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0, gimana? 4.0. Dalam industri 4.0 banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0 atau society 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus. Dunia cyber maya saat melakukan kegiatan daring dalam jaringan. Banyak kegiatan dilakukan manusia secara fisik maupun secara daring dengan pemanfaatan teknologi komputer dari internet. Kalian tentu bisa mengingat pengalaman kegiatan kalian didukung oleh teknologi komputer dan internet, mulai dari berkomunikasi, media sosial, bermain game online, memesan makanan, memesan transportasi, mendaftar sekolah, belajar secara daring, dan sebagainya. Dunia yang seperti ini makin cepat berubah, banyak hal yang menjadi tidak pasti. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit dan beragam cara untuk melakukan hal yang sama. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko memperkerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Sekarang orang bisa berbelanja dari rumah, tidak harus pergi kemana-mana. Walaupun tidak bisa walaupun tidak ada penjual keliling yang datang, penjual juga bisa berjualan di rumah tanpa perlu memiliki kios atau toko. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank atau membayar barangnya yang dibeli karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Contoh lain juga bisa kita temukan, kita alami sendiri. Pembelajaran daring selama masa pandemi adalah salah satu. Berarti kita baru-baru ini nih kita belajar TIK. Di dunia industri lebih banyak lagi hal yang kini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan yang rutin yang berulang-ulang. Cara yang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, situasi seperti ini seperti contoh di atas memudahkan orang untuk melakukan kegiatan berbelanja, belajar dan sebagainya. Namun coba pikirkan bagaimana nasib para pekerja sebagai kasir, pegawai gedung, pegawai yang ngepak barang di pabrik, teller, di bank, dan sebagainya. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang bisa mereka kerjakan. Di masa depan pasti akan lebih banyak peran teknologi dalam kegiatan manusia. Mungkin juga akan makin banyak jenis pekerjaan yang hilang. Sebaliknya, penciptaan teknologi itulah yang makin dibutuhkan.
menghadapi situasi tersebut sebagai siswa yang sedang belajar di jenjang SMP, bayangkan saat kamu lulus sekolah dan harus bekerja, kemampuan apa yang kalian butuhkan? Apakah pekerjaan kalian besok membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Sangat mungkin itu seperti itu, bukan? Nah, kalian akan belajar mata pelajaran informatika. Dalam mata pelajaran ini kalian akan belajar mengenai teknologi komputer dan sistem membangun menggunakan teknologi. Kalian akan belajar memanfaatkan teknologi komputer. Jika teori untuk memahami cara kerja komputer, dengan demikian kalian akan menyiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang pasti akan lebih maju teknologinya. Melalui mata pelajaran informatika diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, tapi juga tahu kapan teknologi tetap dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi orang, menarik bukan? Bagi banyak orang, menarik bukan? Panjang juga ya. Ke intinya aja diringkas bisa nggak sih? Terus apa? Ke intinya atau kayak diringkas gitu, yang penting-penting aja. Oke, aku coba ya. Informatika ini apa yang akan dipelajari? Mencakup tunggu. Cuman kita belajar aja kali ya. Mendorong teoritis dan praktis. Mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis atau kreatif yang menghasilkan penemuan, invention terkait komputer dan sistem komputasi. Kalian diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip ilmiah yang dipelajarinya untuk memahami dunia nyata, kemudian menciptakan perangkat keras dan perangkat lunak, software, hardware ya. Penemuan printable, praktik, invention. Kalian akan menjadi kreatif, merasakan manfaatnya karena tidak hanya teoritis. Penerapan informatika memberikan surprise bagi baik karena akan berefek bahwa produk menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan berfungsi dengan baik secara intelektual. Bahkan dapat memunculkan seni keindahan. That is so beautiful. Kok malah so Inggris. Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan berpikir komputasional atau BK, teknologi informasi komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, AD, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, dan praktika lintas bidang PLB. Dalam bahasa Inggris, bidang itu disebut computational thinking, CT, information and communication technology, ICT, terus computing system, CE, computer network, NW, data analysis, DA, algorithm and programming, AP, habis itu social impact of informatics, SOC, computing practice, CP. Gambar 1.1 berikut ini menggambarkan bidang-bidang pengetahuan atau elemen berikut informatika tersebut. Kayak gini ya. Keterangan, nah ini yang tadi itu teknologi informasi dan komunikasi, terus SK sistem komputer, terus JKI itu jaringan komputer internet, AD itu analisis data, terus AP itu algoritma dan pemrograman AP. DSI itu dampak sosial informatika, PLB itu praktika lintas bidang, BK itu berpikir komputasional. Nih. Jadi ngerti kan maksud rumah ini apa? Jadi TIK ini sebagai atapnya, maksudnya itu atapnya itu apa ya? Fondasi, bukan fondasi sih. TIK ini ya pelajarannya namanya TIK. Terus nanti ada praktika lintas bidang, jadinya ini untuk fondasinya. Ada sistem komputer, habis itu jaringan komputer internet, terus ada analisis data, habis itu ada algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, terus ada DSI dampak sosial informatika, terus AP algoritma sudah, AD
analisis data udah, JKI juga sudah, habis itu SK sudah. Terus berpikir komputasional. Nah, ini yang paling bawah nih. Berpikir komputasional. Jadi landasannya itu berpikir komputasional. Fondasinya itu SK sistem komputer, habis itu JKI jaringan komputer atau internet, habis itu AD analisis data, terus AP algoritma dan pemrograman, terus DSI dampak sosial informatika, habis itu fondasi paling atas yaitu maksud itu fondasi atasnya itu praktika lintas sidang. Jadi setelah mempelajari fondasi ini ya belajar praktiknya. Habis itu baru tik itu sebagai atapnya. Jadi begitu ya. Habis itu apa yang dipelajari di kelas 7 agar kalian menyiapkan diri menghadapi masa depan. Nah, berpikir komputasional. Ini yang penting nih, berpikir komputasional kalian bisa baca sendiri. Aku udah capek bacain. Aduh, mataku Next. mau pakai kacamata kuda ini. Ah, Kacamata yang super tebel. Sampai mata. Mau nanya, Oh. ini kalau kayak beginian tuh bisa nggak sih semuanya ditranslate ke bahasa Inggris? Kalian mau belajar? Iya, aku tahu kamu itu nggak bisa. Hah? Tapi Iya, Sasha. kita ini pakai bahasa Oh. Inggris, Win. so Ya sudah kalian aja deh. so we can so to prepare us for the future with talents that with talents that are fulfilling and mata pelajaran apa with and informatika bahasa Inggris apa? Informatics Informatik. and in informatics we will learn about computational thinking, and here we will learn to solve everyday problems that contain informatical concepts, math, science, and social studies. I'm not even sure if I'm right. Technological. It's fine. Antares nanti pas post di YouTube nyalain ya itu yang supaya bisa pakai subtitle. Technological information Title and English. communication. Technological information and communication. In this part, we'll learn about making digital works, communicating through emails, using Ramban apa? What is I don't know, using, I'm guessing, the internet to get information, and mengelola handling files in our folders, computer systems, and here we'll learn about the definition of computer. Apa hostnya? The definition Ini of. belajar ya menggunakan bahasa Inggris. Aku mau ini sendiri. We're gonna learn about the definition of computer, computation, and computational systems. Main parts. Hello, maaf motong, sorry banget. Yeah. You don't have to explain it in English. Just say it in bahasa Indonesia yang bagus supaya nanti begitu di subtitle di YouTube itu juga pakai Englishnya tuh yang understandable gitu. Oke. Sistem komputer. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi, dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Analisis data. Dalam bagian ini kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya kreatif.
dampak sosial informatika. Dalam materi ini kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya sudah. Terima kasih. Jadinya kuserahkan hostnya kan sudah ke kamu tuh. Jadinya stop, kalian terserah kalian mau ngapain. Aku